Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Taruna tingkat 4, Raja Haryanto, STP 5023, Prodi Teknik Pemasyarakatan kelas B. Izin Bapak, saya akan membuat tugas ujian tengah semester teknik pengambilan keputusan. Latar belakang pemasyarakatan merupakan bagian penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia yang tidak hanya berfokus pada hukuman tapi juga pada pembinaan narapidana agar dapat kembali ke masyarakat sebagai pribadi yang lebih baik. Namun, dalam kenyataannya banyak narapidana yang mengalami kesulitan setelah bebas, terutama dalam mendapatkan pekerjaan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya keterampilan serta adanya stigma negatif dari masyarakat. Oleh karena itu, pembinaan keterampilan menjadi sangat penting sebagai bekal bagi narapidana untuk menjalani kehidupan setelah bebas. Penjelasan metode. Metode Six Thinking Hats merupakan metode berpikir yang dikembangkan oleh Edward de Bono yang membagi cara berpikir menjadi 6 perspektif, yaitu fakta, emosi, resiko, manfaat, kreativitas, dan pengendalian. Metode ini membantu kita dalam menganalisis suatu masalah secara menyeluruh dan tidak hanya satu sudut pandang saja. Oleh karena itu, maka saya akan memberikan beberapa penjelasannya. Metode Whitehead. Dari perspektif Whitehead, kita melihat fakta dan data secara hukum pembinaan narapidana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan di dalam lapas. Terdapat berbagai program pelatihan keterampilan seperti pertanian yang pertama, kerajinan yang kedua, dan tata boga yang ketiga. Namun fakta menunjukkan bahwa tingkat residivisme masih cukup tinggi dan banyak mantan narapidana yang kesulitan mendapatkan pekerjaan. Hal ini menunjukkan program yang ada belum maksimal dan belum sesuai dengan apa yang kita inginkan. Red Hat. Dari sisi emosi, narapidana sering merasa cemas dan tidak percaya diri saat menghadapi kehidupan setelah bebas. Masyarakat juga cenderung memiliki stigma negatif terhadap mantan narapidana, sehingga sulit bagi kita untuk diterima kembali, karena kita pun sulit untuk melihat stigma mereka, apalagi masyarakat. Sementara itu, petugas pemasyarakatan juga merasa bahwa program yang ada belum berjalan maksimal. Contohnya, hanya beberapa program pelatihan kemandirian saja yang ada di lapas, dan hanya beberapa narapidana yang ikut di dalam lapas. Itu yang menyebabkan belum berjalan maksimalnya program pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan. Lalu ada metode Black Hat. Dari perspektif Black Hat, terdapat beberapa kelemahan dalam program pembinaan ini. Di antaranya adalah keterbatasan fasilitas. Kadang di dalam lembaga pemasyarakatan tuh kecilnya tempat untuk program pembinaan, lalu kurangnya tenaga ahli, serta pelatihan yang tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Selain itu, tidak adanya program lanjutan setelah bebas juga menjadi kendala yang besar. Stigma masyarakat juga menjadi hambatan dalam proses reintegrasi sosial. Jadi banyak hal yang membuat narapidana ini susah untuk
menjadi lebih baik setelah keluar, karena keterbatasan fasilitas. Yang pertama, kurangnya tenaga ahli, karena kurangnya anggaran yang lebih besar dan kurangnya fasilitas dikarenakan banyaknya overcrowd. Lalu yellowhead. Namun dari sisi positif, program ini memiliki banyak manfaat. Narapidana dapat memiliki keterampilan yang berguna setelah bebas. Program ini juga dapat membantu mengurangi angka residivisme dan meningkatkan kemandirian ekonomi. Selain itu, terdapat peluang kerjasama dengan pihak swasta dalam pengembangan program ini. Walaupun tingkat residivisme berkurang 10 hingga 30% saja, namun ini sudah menjadi kemajuan dikarenakan narapidana di dalam lapas bisa melakukan kegiatan yang positif dan menambah pemikiran-pemikiran yang maju dan keterampilan dia dalam kegunaan setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan. Lalu ada yang namanya greenhead. Beberapa solusi yang dapat dilakukan antara lain adalah meningkatkan kerjasama dengan UMKM dan perusahaan, memberikan sertifikasi keterampilan, serta menyesuaikan pelatihan dengan kebutuhan pasar kerja. Selain itu, program magang dan pendampingan pasca bebas itu sangat penting untuk membantu narapidana beradaptasi kembali ke masyarakat. Narapidana juga butuh pendampingan setelah selesai dari masa kurungannya, karena kadang mereka masih bingung dan belum memiliki arah setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan. Ini membantu kalau narapidana setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan agar mereka menjadi lebih baik dan lebih terarah. Bluehead. Sebagai kesimpulan, program pembinaan keterampilan narapidana merupakan bagian penting dalam sistem pemasyarakatan, namun perlu ditingkatkan efektivitasnya. Rekomendasi yang dapat diberikan antara lain meningkatkan kualitas pelatihan, memperluas kerjasama dengan pihak eksternal, memberikan sertifikasi resmi, serta menyediakan program pendampingan setelah bebas. Tapi karena di Indonesia kadang pegawai jauh lebih sedikit dibanding narapidana dan overcrowded di dalam lapas, pemerintah harusnya lebih banyak melihat kepada lembaga pemasyarakatan untuk memberikan anggaran kualitas yang harus ditingkatkan, seperti program pembinaannya. Lalu setelah bebas mereka harus diarahkan seperti ini, jalannya seperti ini, agar mereka tidak kembali lagi menjadi residivisme. Menurut saya, saran saya seperti itu. Penutup dari saya, demikian pemaparan mengenai penerapan metode Thinking Heads dalam pembinaan keterampilan narapidana di lembaga pemasyarakatan. Semoga analisis di narapidana di lembaga yang disampaikan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif serta menjadi bahan perkembangan dalam meningkatkan kualitas program pembinaan ke depannya. Tapi saran saya untuk lebih memajukan lembaga pemasyarakatan, karena di setiap negara yang maju itu dilihat dari lembaga pemasyarakatannya, dari lapasnya.
kualitas lapasnya. Jika masih banyak residivisme, masih banyak pelanggar yang bisa masuk lembaga pemasyarakatan, itu masih menjadi PR penting untuk negara kita. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.